Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Syahpon Malika Putri Suri dengan NPM 02, Akilah Cahaya Dinto dengan NPM 05, Husnul Ma'rifah dengan NPM 36, dan Sinta Ayu Puspita Dewi dengan NPM 37. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan artikel dari Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 24 nomor 1 Mei 2022 yang berjudul Pajak Karbon Indonesia, Bagaimana Bayi Belajar Melompat ke Tahap Berikutnya. Artikel ini ditulis oleh Arif Budi Wardana, Mila Indriastuti, dan Dian Aditya Safitra dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pemaparan untuk halaman 1-3 akan disampaikan oleh Husnul Ma'rifah, tepatnya saya sendiri. Pada bagian abstrak, artikel ini membahas tentang penerapan pajak karbon di Indonesia yang meskipun merupakan salah satu negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, Indonesia masih tergolong pemula dalam penerapan pajak karbon. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan pajak karbon di berbagai negara, meninjau jalur tindak untuk penerapan pajak karbon di Indonesia, dan mengkaji berbagai mekanisme di negara lain yang telah melaksanakan pajak karbon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa negara telah menerapkan pajak karbon yang lebih luas bagi beberapa sektor dan tarif yang relatif lebih tinggi daripada Indonesia. Pajak karbon di Indonesia yang dijadwalkan mulai 1 April 2022 masih perlu ditingkatkan dalam hal objek, subjek, mekanisme pelaporan, dan tingkat pajak karbon. Penulis menyarankan sektor transportasi sebagai komplementer kepada pembangkit listrik batubara untuk mengubah perilaku konsumen menuju produk yang menghasilkan emisi karbon lebih rendah. Revolusi industri yang terjadi di abad ke-18 membawa transformasi besar bagi ekonomi dunia, namun juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas untuk aktivitas industri menyebabkan peningkatan emisi karbon dioksida. Kondisi perubahan iklim semakin mengejutkan dan para ahli serta pejabat kebijakan sepakat bahwa pemanasan global adalah masalah yang menimbulkan risiko bencana yang tidak dapat diprediksi. Pada halaman selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang kebijakan pajak karbon yang diimplementasikan oleh berbagai negara yang berkomitmen pada protokol Kyoto. Salah satu kebijakan tersebut adalah pajak karbon yang bertujuan untuk mengubah perilaku pemakaian energi individu yang merupakan kontributor penting dalam emisi gas rumah kaca ke udara. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa pajak karbon dapat mengurangi jumlah gas rumah kaca. Sebagai contoh, Jepang, yang merupakan negara ke-6 terbesar dalam emisi gas rumah kaca secara global, telah melaksanakan pajak karbon untuk mengurangi emisi karbon hingga 26% pada tahun 2030. Inisiatif ini menjadikan Jepang sebagai negara pertama di Asia yang melaksanakan pajak karbon dengan mengadopsi prinsip-prinsip dari Finlandia, Belanda, Norwegia, dan Swedia. Di Indonesia, pajak karbon dijadwalkan untuk diterapkan pada bulan April 2022 dengan target pertama implementasinya adalah tumpukan kuasa uap batubara. Data menunjukkan bahwa sektor energi Indonesia adalah penyumbang terbesar gas rumah kaca setelah sektor perhutanan dan penggunaan lahan lainnya. Tabel 1 pada halaman 2 menunjukkan dominasi sektor energi dalam kontribusi terhadap gas rumah kaca. Usaha untuk melaksanakan pajak karbon di Indonesia berasal dari kenyataan bahwa Indonesia adalah negara dengan kontribusi emisi karbon yang signifikan. Sumber utama emisi ini adalah aktivitas deforestasi. Untuk merespon kondisi tersebut, Indonesia membangun skema karbon nasional dan berpartisipasi dalam menyetujui Perjanjian Paris 2015 dengan target pengurangan emisi 29% pada tahun 2030. Kemajuan terbaru strategi pengurangan karbon Indonesia adalah publikasi peraturan di tahun 2021 sebagai titik awal untuk melaksanakan pajak karbon. Meskipun implementasi pajak karbon memiliki pro dan kontra, Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara tropis yang menerapkan pajak karbon. Orang-orang pro lingkungan tentu saja setuju bahwa pajak karbon adalah salah satu instrumen lingkungan yang dapat mengubah perilaku manusia karena mempengaruhi elastisitas harga. Namun, pendapatan kelas menengah dan bawah akan menghadapi tantangan karena permintaan mereka kurang elastis untuk barang-barang dasar seperti listrik, mengingat Indonesia saat ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap. Ada banyak potensi peningkatan bagi penerapan pajak karbon di Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Studi ini menggunakan ulasan literatur untuk mengungkapkan 3 area diskusi. Pertama,
Penelitian akan memeriksa penerapan pajak karbon di berbagai negara di 4 benua yang baru saja melaksanakan pajak karbon. Kedua, akan meninjau jalur untuk melaksanakan pajak karbon di Indonesia dari tahun 1980 hingga terbitnya pajak karbon. Dengan demikian, kita dapat belajar dari pengalaman negara lain dalam melaksanakan pajak karbon dan mengadaptasinya sesuai dengan kondisi di Indonesia. Implementasi pajak karbon di Indonesia layak dihargai dan refleksi tentang pengalaman negara lain dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan kebijakan ini di masa depan. Pada halaman selanjutnya, kita akan membahas pengharmonisan Undang-Undang Pajak Karbon yang dilakukan pada tahun 2021. Penelitian ini mengumpulkan pelajaran yang dipelajari dari negara-negara lain dan mengevaluasi kemungkinan adaptasi di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan kontribusi kepada penelitian yang ada dengan membandingkan rancangan pelaksanaan di Indonesia dengan negara-negara lain, mengingat bahwa hal ini hanya telah dilaksanakan di Indonesia melalui undang-undang. Aturan turunan undang-undang belum tersedia sampai penelitian ini disusun. Selain itu, literatur tentang pajak karbon masih sangat terbatas di Indonesia. Selanjutnya, studi ini juga menyediakan rekomendasi tentang beberapa kebijakan tambahan yang harus dibuat sebelum pemerintah Indonesia melaksanakan pajak karbon di bagian penutup. Penelitian ini menggunakan literatur berbahasa Inggris dan Indonesia sebagai studi awal tentang pelaksanaan pajak karbon di Indonesia. Dengan membandingkan pelaksanaan di negara lain dengan sumber literatur yang ada, diharapkan penelitian lebih lanjut dapat menemukan celah penelitian dengan mudah. Pengajuan ini menggunakan tinjauan kualitatif berdasarkan analisis literatur yang tersedia dan dipilih tentang pajak karbon. Proses tinjauan literatur bertujuan untuk menjawab 3 pertanyaan penelitian. Bagaimana pelaksanaan pajak karbon di beberapa negara, jalannya Indonesia menuju pelaksanaan pajak karbon, dan faktor sukses lainnya yang dapat disesuaikan dalam pelaksanaan pajak karbon di Indonesia. Tempat penelitian ini adalah dokumen ilmiah yang terpublikasi dan melalui proses peninjauan sejawat. Dokumen yang disukai diperoleh dari database Scopus dan Web of Science, serta literatur putih relevan dan naskah ilmiah dari jurnal yang terindeks oleh Sinta Kemendikbudristek. Hanya data yang didapatkan dari sumber yang dapat dipercaya yang dianggap dalam penelitian ini, diikuti oleh ekstensi domain.gov.go.id dan .org. Hasil strategi pencarian pustaka adalah dapat menyaring literatur yang relevan. Proses penyingkiran literatur untuk dianalisis berdasarkan kriteria penyingkiran yang disajikan di tabel 2. Pencarian literatur dilakukan dari 1 Februari sampai 28 Februari 2022. Revisi literatur ini dilakukan dengan mempertimbangkan kerangka penelitian yang disusun oleh Gambelli et al. Dan Kettenham, termasuk pengukuran literatur, identifikasi, penilaian, dan kelayakan, serta pemilihan final. Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, seperti dijelaskan di gambar 1. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang pelaksanaan pajak karbon di Indonesia dan negara-negara lain, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas pajak karbon di Indonesia. Selanjutnya, pajak karbon merupakan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memberikan harga pada karbon yang dilepaskan ke atmosfer. Dalam literatur pajak karbon mulai dibahas luas sejak 1990-an, khususnya di database internasional seperti Science Direct yang mencatat lebih dari 56.000 artikel terkait. Namun di Indonesia penelitian tentang pajak karbon masih sangat minim. Berdasarkan database Sinta, penelitian pertama tentang pajak karbon di Indonesia muncul pada 2008, tapi tidak berkembang signifikan hingga 2014. Lonjakan terjadi pada 2021 dengan hanya 4 artikel yang dipublikasikan, mengikuti peraturan pajak karbon yang mulai diterapkan pada akhir 2021. Literatur internasional membahas pajak karbon dari berbagai perspektif seperti sektor energi, transportasi, sementara di Indonesia penelitian cenderung berfokus pada pembangkit tenaga listrik batu bara. Implementasi pajak karbon telah dilakukan di beberapa negara dengan variasi kebijakan seperti Argentina, misalnya mulai memperlakukan pajak karbon pada 2018 sebagai bagian dari reformasi fiskal untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Tarif awalnya adalah sekitar $6 per ton CO2 dengan fokus pada produsen pabrik dan importir bahan bakar fosil. Singapura menerapkan pajak karbon pada 2019 dengan tarif awal $5 per ton CO2 sekitar 3,5 per ton CO2 tanpa pengecualian sektor dan pendapatan digunakan untuk mendukung program mitigasi perubahan iklim. Belanda yang mulai menerapkan pajak karbon pada 2021 memfokuskan kebijakan ini pada sektor industri dengan tarif $35,24 per ton CO2 dengan pelaporan bulanan untuk memastikan transparansi dan efektivitas. Afrika Selatan juga menerapkan pajak karbon sejak 2019 dengan tarif awal $7 per ton CO2 berlaku untuk sektor energi, bangunan, dan transportasi, tetapi memberikan pengecualian untuk transportasi umum.
Di Amerika, Argentina menjadi salah satu negara yang menerapkan pajak karbon lebih awal mulai 2018. Pajak ini dikenakan pada bahan bakar fosil dengan tarif sekitar 6 US dollar per ton CO2 dan diterapkan secara bertahap hingga 2028. Meskipun penerapan ini merupakan bagian dari komitmen Argentina dalam Perjanjian Paris efektivitas kebijakan menghadapi tantangan seperti inflasi tinggi dan pandemi COVID-19. Di Amerika, Argentina menjadi salah satu negara yang menerapkan pajak karbon lebih awal mulai 2018. Pajak ini dikenakan pada bahan bakar fosil dengan tarif sekitar 6 dolar US dollar per ton CO2 dan diterapkan secara bertahap hingga 2028. Meskipun penerapan ini merupakan bagian dari komitmen Argentina dalam Perjanjian Paris, efektivitas kebijakan menghadapi tantangan seperti inflasi tinggi dan pandemi COVID-19. Selain itu, sebagian besar pendapatan dari pajak karbon di Argentina masuk ke kas umum tanpa alokasi spesifik untuk program lingkungan sehingga mengurangi dampak positif kebijakan ini terhadap tujuan perubahan iklim. Kesimpulannya, dokumen ini menyeruti kepentingan pajak karbon sebagai alat kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan pelajaran yang dapat diambil dari negara-negara yang lebih dulu menerapkannya. Indonesia yang baru memulai penerapan pajak karbon pada 2022 dengan tarif minimum Rp30 per kilogram CO2 perlu memperluas cakupan sektor yang dikenai pajak serta memastikan pendapatan pajak digunakan untuk mendukung program mitigasi perubahan iklim secara lebih terarah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Akila Cahayinto, lanjutan dari Amerika yaitu Asia, Eropa, dan juga Afrika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Asia. Di Asia sendiri, pajak karbon ini sudah diterapkan oleh beberapa negara loh. Yang pertama ada Jepang. Jepang ini merupakan negara pertama yang memulai pada tahun 2012. Pajaknya ini juga bertujuan untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26% pada tahun 2030 kelak. Yang kedua adalah Singapura. Singapura ini memulai pada tahun 2019 dengan tarif awal sebesar 5 US dollar per ton karbon dan akan naik secara bertahap hingga 10 sampai 15 US dollar per ton pada tahun 2030 kelak. Pajak ini juga sangat berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah yang sangat besar ataupun besar. Uang dari pajak inilah yang digunakan untuk mendanai program terkait perubahan iklim yang terjadi di negara tersebut. Yang kedua, saya akan membahas mengenai Eropa. Eropa sendiri adalah wilayah yang paling banyak menerapkan pajak karbon dengan total 19 negara sudah melakukannya. Salah satunya adalah negara Belanda. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu negara Belanda. Belanda sendiri memulai pada tahun 2021 dengan tarif Euro 30 sekitar Rp500.000 per ton karbon. Pajaknya sendiri ini dikenakan pada perusahaan-perusahaan besar di negara tersebut dengan sektor industri. Sebelum pajak karbon diterapkan, Belanda sendiri ini memberikan insentif pajak untuk kendaraan ramah lingkungan yang membantu mengurangi emisi dari transportasi. Oke, yang ketiga adalah Afrika. Afrika Selatan adalah satu-satunya negara di Afrika yang telah menerapkan pajak karbon. Pajak inilah yang mulai berlaku pada tahun 2019 dengan tarif awal 134 sekitar Rp110.000 per ton karbon. Nah, pajak inilah yang dikenakan pada sektor industri energi, bangunan, dan transportasi. Namun, ada pengecualian nih untuk transportasi umum dan energi rumah tangga agar tidak memberatkan masyarakat kecil. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jalur pajak karbon di Indonesia. Indonesia sendiri adalah negara berkembang dengan kontribusi emisi karbon yang signifikan. Emisi gas rumah kaca atau bisa disebut dengan GRK di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya mencapai 1.866.552 CO2 pada tahun 2019. Untuk mengurangi emisi tersebut, pemerintah telah mengambil langkah untuk menerapkan pajak karbon di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah-sejarah tentang kebijakan pajak karbon ini yang dimulai dari tahun sekian hingga terbentuknya pajak karbon. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah komitmen di Indonesia. Pada tahun 2007, Indonesia menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi karbon dalam konferensi perubahan iklim, COP13. Pada tahun 2009, Presiden Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26% dengan dana sendiri dan hingga 41% dengan bantuan internasional. Pada tahun 2016, Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris yang memperkuat komitmen untuk mengurangi emisi GRK dan mencapai target NDC atau Nationally Determined Contribution. Selanjutnya pada tahun 2021 inilah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang HPP menetapkan dasar hukum untuk pajak karbon di Indonesia.
Selanjutnya adalah implementasi awal pada pajak karbon di Indonesia. Pajak karbon ini mulai diberlakukannya pada tanggal 1 April tahun 2022. Tahap awalnya hanya mencakup pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Tarif awalnya adalah Rp30 per kilogram CO2 setara dengan 2,08 USD per ton karbon. Nah, tarif ini masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain dan direncanakan untuk dievaluasi secara berkala. Selanjutnya adalah strategi dan rencananya. 1. Pendekatan bertahap. Pajak karbon akan diperluas secara perlahan ke sektor lain pada tahun 2025, termasuk transportasi dan industri sesuai kesiapan masing-masing sektor. 2. Skema pelaksanaan. Indonesia menggunakan 2 mekanisme utama. Yang pertama ada cap and trade. Perusahaan yang menghasilkan emisi melebihi batas harus membeli izin emisi dari perusahaan yang menghasilkan emisi di bawah batas. Yang kedua ada cap and tax. Batas emisi ditetapkan dan perusahaan yang melampaui batas ini akan dikenakan pajak tambahan. Nah, tujuan utamanya tuh apa? Pajak karbon diharapkan membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi GRK sebesar 29% secara mandiri atau 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Pajak ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong perubahan perilaku, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, dan mendukung transisi menuju energi hijau. Pada Oktober 2021, pemerintah mengeluarkan undang-undang terkait pajak karbon di sektor tertentu yang akan diperluas ke sektor lain pada 2025. Kebijakan ini sesuai rekomendasi para ekonom, ilmuwan lingkungan, dan organisasi internasional untuk mendukung dekarbonisasi sesuai Perjanjian Paris dengan menetapkan harga karbon melalui pajak atau perdagangan emisi. Menurut Kementerian Keuangan, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan terkait pajak karbon mencakup 1. Pelaksanaan bertahap dengan mempertimbangkan ekonomi, kesiapan sektor, dan target NDC. Kedua, mengutamakan prinsip keadilan dan kewajaran. Ketiga, tarif karbon di 2022 ditetapkan minimum Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen sesuai atau lebih tinggi dari harga pasar karbon dan akan dievaluasi secara berkala. Jadi, pajak karbon pertama kali diterapkan pada 1 April 2022 di sektor pembangkit listrik berbahan bakar batu bara melalui 2 skema yaitu cap and trade dan cap and tax. Oke, pertama saya akan jelasin tentang konsep cap and trade. Konsep cap and trade adalah ketika perusahaan yang memiliki defisit emisi atau emisinya lebih dari batas maksimum yang sudah ditentukan oleh pemerintah harus membeli SIE atau SPE dari perusahaan yang tidak melebihi batas emisi atau cap-nya. Kita bisa lihat di sini ada perusahaan A yang memiliki defisit emisi harus membeli SIE atau SPE dari perusahaan B yang surplus emisi. Yang kedua ada konsep cap and tax. Konsep cap and tax adalah konsep di mana suatu perusahaan yang memiliki defisit emisi harus dikenakan pajak sebagai bentuk pajak karbon dan dibayarkan kepada pemerintah. Nah, di sini kita bisa lihat ada konsep di mana perusahaan yang memiliki defisit emisi membagi emisinya itu menjadi 2 bagian, yaitu sebagian dapat ditutupi oleh SIE dan sebagian dapat ditutupi dengan membayar pajak karbon. Ini adalah konsep cap, trade, and tax. Sedangkan untuk cap and tax aja itu ketika perusahaan melebihi batas emisi, maka sebagian emisi yang lebih dari batas maksimumnya harus dibayarkan kepada pemerintah sebagai bentuk pajak karbon. Indonesia, sebagai negara yang baru mulai menerapkan pajak karbon, dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain seperti Argentina yang telah memberlakukan pajak karbon sejak 2018 di hampir semua sektor. Indonesia perlu memperluas penerapan pajak karbon tidak hanya pada subsektor energi, tetapi juga pada sektor transportasi, industri, dan kehutanan serta penggunaan lahan atau FOLU mulai 2025. Di sektor transportasi, pajak dapat dikenakan kepada produsen, distributor, dan konsumen akhir sehingga mendorong perubahan perilaku penggunaan bahan bakar. Indonesia, sebagai negara yang baru mulai menerapkan pajak karbon, dapat belajar. Saat ini, pajak karbon di Indonesia difokuskan pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dengan pelaporan tahunan. Namun, mekanisme pelaporan dapat diperbaiki dengan mempertimbangkan pelaporan bulanan seperti yang dilakukan di Argentina atau Belanda untuk pengawasan yang lebih baik. Saat ini, pajak karbon di Indonesia difokuskan pada pembangkit listrik berbahan bakar. Penyesuaian tarif berdasarkan inflasi atau CPI juga dapat menjadi solusi untuk mencerminkan tingkat konsumsi secara umum. Penyesuaian tarif berdasarkan inflasi atau CPI juga dapat menjadi solusi untuk mencerminkan tingkat konsumsi secara umum. Penyesuaian tarif berdasarkan inflasi atau CPI juga dapat menjadi solusi untuk sebagai pajak lingkungan, penerimaan pajak karbon seharusnya dialokasikan sepenuhnya untuk program mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kualitas lingkungan. Sebagaimana dilakukan oleh Singapura, Indonesia perlu memastikan bahwa keberhasilan pajak karbon diukur dari penurunan emisi karbon, bukan hanya dari jumlah pajak yang terkumpul. Dengan demikian, pajak karbon dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong perubahan perilaku menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Pajak karbon di Indonesia masih kurang diminati sebagai topik penelitian dibandingkan negara lain yang telah menghasilkan lebih dari 56.000 artikel sejak 1990 di basis data Scopus. Di Indonesia, tahap awal pajak karbon yang hanya menargetkan pembangkit listrik batu bara perlu diperluas ke sektor transportasi dengan melindungi transportasi umum. Hal ini dapat menciptakan dua skema subjek pajak, pembangkit listrik di tingkat produsen dan transportasi di tingkat konsumen yang diharapkan mendorong perubahan perilaku penggunaan energi tak terbarukan. Belum ada regulasi pasti tentang pelaporan pajak karbon di Indonesia, pemerintah bisa memilih siklus pelaporan bulanan atau tahunan. Untuk tarif sebaiknya disesuaikan dengan inflasi atau CPI seperti di negara lain agar lebih mencerminkan konsumsi masyarakat.